Mudah-mudahan dalam kajian kita kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin jemaah majelis ta'lim, dalam kajian ilmu fikih kita membahas tentang masalah perbedaan solat antara laki-laki dan perempuan. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi wa yaqillu batnihi an fakhadaihi fi ar-ruku'i was-sujudi ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورة الرجل ما بين سرته وركبته والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمات كالرجل في الصلاة. Baik, kita akan membahas tentang masalah perbedaan solat antara laki-laki dan perempuan. Kalau seorang laki-laki, farrajulu yujafi mirfaqai an jambaihi, merenggangkan kedua siku-sikunya dari lambungnya ketika ruku dan sujud. Ya, merenggangkan siku-siku seperti kita biasa ruku dan sujud, ya, merenggangkan siku-siku kita, ya, itu bagi kaum laki-laki, ya. Kemudian wa yakillu batnahu an fakhdaihi fir ruku'i was sujud, dan sedikit mengangkat perut kita dari paha kita di dalam ruku dan sujud, ya, seperti kita melakukan salat, ya, seperti itu. Kemudian wa yajharu fi mawdi'il jahri, mengeraskan, ya, mengeraskan bacaan kita di dalam salat jahar, mengeraskan bacaan kita di dalam salat jahar, yakni salat maghrib, salat isya, salat subuh, ya, itu harus dikeraskan, sunnah, ya, dikeraskan sunnah bacaannya. Itu kalau kita laki-laki keraskan bacaannya. Kalau waktu-waktu sholat jahar, artinya waktu-waktu dikeraskan. Itu seperti sholat maghrib, walaupun sholat kita sendiri. Misalkan walaupun kita sholat sendirian, tapi waktu-waktu itu, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, itu dikeraskan, ya, walaupun sholatnya tidak berimaman misalkan, ya, sholat sendiri, bacaannya harus dikeraskan, ya, itu sunnah, ya.
Bagaimana kalau tidak dikeraskan? Tidak jadi masalah. Ya, jangan bikin persoalan. Tidak jadi masalah. Kita mencari yang sunnah, mencari yang lebih. Ya, jadi kita keraskan. Kemudian wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha, dan apabila terjadi keraguan-raguan, terjadi kesalahan di dalam salat bagi kaum laki-laki, cara menegurnya dengan mengucapkan subhanallah. Misalkan terjadi kesalahan, ya, imam salah, kita tegur dengan ucapan subhanallah. Kalau imamnya salah, pasti kalau imamnya ngerti, tapi kalau tidak ngerti saro, tapi kalau tidak ngerti ya itu jadi berantakan. Kalau imam tidak ngerti, makmum subhanallah subhanallah, dia diam bayar, tidak ngerti. Namun ini makanya perlu kita belajar. Ini bagi kaum laki-laki. Jadi apabila imam terjadi kesalahan, maka cara menegurnya dengan mengucapkan subhanallah. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut, ya. Itu aurat. Aurat laki-laki antara lutut dan pusar, antara pusar dan lutut itu aurat. Aurat kita laki-laki. Makanya kalau memakai celana pendek itu termasuk aurat, ya. Itu karena kelihatan paha kita, itu bagi laki-laki itu aurat, ya, kecuali melewati lutut, ya, itu. Jadi itu untuk bagi laki-laki. Auratnya antara lutut dan pusar, ya, itu untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan, wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, ya. Jadi bagi perempuan apabila dia sholat itu merapatkan siku-sikunya ke lambung, ya, merapatkan siku-sikunya ke lambung dengan perutnya, dirapatkan siku-sikunya. Itu perbedaannya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dirapatkan siku-sikunya itu ke lambung ketika sujud dan ketika ruku. Itu perbedaannya. Kalau laki-laki tadi direnggangkan, ya kan? Kalau laki-laki kan direnggangkan ketika dia ruku dan ketika dia sujud, direnggangkan dari lambung, ya. Tapi kalau perempuan dirapatkan, ya, dirapatkan ke lambung dan perut. Nah, itu. Kemudian perbedaannya lagi, wa takhfadu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Artinya suaranya tidak dikeraskan, direndahkan suaranya. Suara perempuan harus direndahkan apabila ada laki-laki yang bukan mahram, yang bukan muhrim di situ. Jadi harus direndahkan suaranya, ya. Jangan perempuan lagi sholat bacaannya keras-keras, padahal di situ ada laki-laki. Padahal laki-laki itu bukan suaminya. Kalau suaminya tidak jadi masalah, ya. Kalau suaminya tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau orang lain, ya, kalau orang lain itu tidak boleh. Makanya harus jangan dikeraskan, harus direndahkan suara perempuan, karena suara perempuan itu termasuk aurat, ya. Itu di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Nah, itu. Jadi apabila ada perempuan sholat, maka bacaan itu harus direndahkan. Walaupun sholatnya sholat jahar, misalkan sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, itu harus direndahkan suaranya. Tapi bagi kaum laki-laki harus dikeraskan. Tapi kalau perempuan harus direndahkan suaranya. Itu. Kemudian wa idza nabaha fi sholati safaqat, dan apabila terjadi kesalahan, ya, terjadi keraguan-raguan di dalam salat, kalau laki-laki tadi apabila menegurnya itu dengan subhanallah, tetapi safaqat, tapi untuk perempuan itu bertepuk tangan, ya. Bertepuk tangan. Tapi kalau untuk perempuan mengingatkannya apabila terjadi kesalahan itu dengan cara bertepuk tangan. Bukan berarti bertepuk tangan saya ini, bukan, ya. Ya, bertepuk tangannya caranya menurut dalam kitab ini yakni memukul punggung telapak tangan kiri, ya. Ini memukul apa namanya ini?
telapak tangan kiri ya, punggung telapak kiri. Nah, jadi sini dipukul. Nah, itu pukul. Itu caranya, bukan bertepuk tangan seperti ini, bukan. Ya, itu cara untuk mengingatkan terjadi kesalahan di antara kaum wanita. Misalkan imamnya salah, maka diingatkan dengan cara bertepuk tangan, yakni dengan memukul punggung telapak tangan kiri kita dengan dalam telapak tangan kanan kita. Itu perbedaannya dengan laki-laki dan perempuan apabila terjadi kesalahan di dalam sholat. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, tetapi kalau perempuan apabila terjadi seperti itu dengan cara bertepuk tangan. Itu perbedaannya. Kemudian tentang aurat, wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Seluruh badan orang merdeka, seluruh tubuh orang merdeka itu adalah aurat bagi perempuan. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangan kita. Ya, itu. Jadi seluruhnya bagi perempuan itu adalah aurat, ya, terkecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itu. Jadi apabila sholat tidak menutup auratnya, maka sholatnya itu tidak sah. Yaitu bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki tadi auratnya dari pusat sampai lutut. Kasarnya kalau kita memakai sarung saja kasarnya. Ya, sarung satu ini misalkan melewati pusat memakai sarungnya itu sah. Karena auratnya ini antara pusat dan lutut. Ya, itu. Tapi itu dalam ilmu adab. Kembali ke dalam ilmu tata krama, ke dalam ilmu adab, ya, sopan santun. Bagaimana kita berpakaian. Makanya perlu kita mempelajari akhlak, adab agar kita benar-benar sholat itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti tidak boleh kalau dalam keadaan terdesak, ya, telanjang saja boleh. Kalau dalam keadaan terdesak tidak ada pakaian sama sekali misalkan itu, dan tidak ada orang yang melihat, maksudnya ya dalam kamar, ya. Tapi kalau di tengah ramai umum dikatakan orang gila seperti itu, ya. Kalau di tengah lapangan telanjang sholat, wong gila situ, ya. Nah itu jadi tergantung keadaan, ya. Kalau keadaannya memaksa silahkan, ya. Yang haram bisa menjadi halal itu dalam keadaan darurat. Jadi aurat wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian wal amatu karrajuli fis shalah. Kemudian budak, ya, budak itu seperti laki-laki di dalam sholat. Kalau sekarang mungkin tidak ada lagi budak lah, ya. Kalau sekarang, cuman tidak tahu nanti akan kembali lagi ke zaman seperti dahulu mungkin, ya. Kalau budak, ya, dia auratnya seperti laki-laki di dalam sholat, ya. Jadi antara pusat dan lutut itu untuk di dalam sholat. Tetapi kalau di luar sholat, jangan salah paham. Tetapi kalau di luar sholat itu sama, ya, seluruhnya adalah aurat, ya, seluruhnya adalah aurat, ya, yang terkecuali wajah dan kedua telapak tangan tadi. Jadi untuk budak itu auratnya sama seperti laki-laki untuk budak. Ini auratnya di dalam sholat, yakni dari pusat sampai ke lutut, itu untuk budak. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu menjadi orang-orang yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasul, barang siapa
diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memahamkan pemahaman tentang agamanya. Amin ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا